Seorang anak dilahirkan ke dunia tidak bisa langsung bersikap tenang dan sopan. Begitu dilahirkan, anak-anak ini gelisah dan menangis. Jadi tidak perlu heran apabila mereka suka bikin ribut, bertingkah kacau dan berantakan. Mereka memang diciptakan untuk terbang menembus batasan-batasan yang ada. Tugas kita sebagai orang tua adalah membantu mereka untuk menemukan batasan-batasan itu dengan aman. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik, ada di dalam berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kita mau belajar tentang pola asuh. Video ini adalah lanjutan dari video Basic Parenting. Bila saudara belum melihat video yang pertama, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Mendidik dan membesarkan anak-anak dimulai dengan satu pola asuh yang baik. Dengan pola asuh yang sehat ini, anak akan memiliki rasa percaya diri, harga diri, dan ketangguhan untuk menghadapi dunia. Nah, sebelum lanjut, saya mengajak saudara untuk merefresh kembali ada 4 pola asuh. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh yang otoritarian. Ini ditandai dengan pola asuh yang ketat dan disiplin. Orang tua tidak segan untuk memberikan hukuman kepada anak-anak. Di pola asuh ini ada tuntutan dan pengharapan yang sangat tinggi dari orang tua untuk anak-anak mereka. Hasil dari pola asuh yang otoritarian ini adalah anak yang berperilaku baik di rumah, tetapi buruk ketika dia ada di luar rumah. Nah, pola asuh yang kedua adalah pola asuh otoritatif. Ini ditandai dengan orang tua yang responsif, suportif, tetapi tegas. Pola asuh ini mengendalikan perilaku anak lewat diskusi, memberikan pemahaman kepada anak-anak. Pola asuh otoritatif ini adalah pola asuh yang paling ideal. Ini akan menghasilkan anak yang kooperatif dan punya self control yang sangat baik. Yang ketiga adalah pola asuh permisif. Ini satu pola asuh yang hangat, tetapi tidak ada ketegasan sama sekali. Seringkali orang tua yang memiliki pola asuh yang permisif ini berpendapat bahwa orang tua tidak perlu terlalu terlibat di dalam tumbuh kembang anak-anak mereka. Ini akan menghasilkan anak-anak yang impulsif dan mudah memberontak. Yang terakhir adalah pola asuh uninvolved, di mana orang tua sama sekali tidak tanggap dan menolak untuk terlibat di dalam tumbuh kembang anak-anak mereka. Orang tua dengan pola asuh uninvolved ini sama sekali tidak mempunyai tuntutan atau pengharapan terhadap anak-anak mereka. Tentu saja dengan pola asuh yang uninvolved ini menghasilkan anak-anak yang harga dirinya rendah, kepercayaan dirinya juga rendah, dan mereka akan mencari teladan di luar rumah. Yang kembali kepada tokoh yang kita pelajari, yaitu Imam Eli dan anak-anaknya, kita tahu bahwa anak-anak Imam Eli ini melakukan beberapa dosa. Kita bisa lihat di 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai ke-25. Di situ dituliskan bahwa anak-anak Imam Eli ini tidak lagi mengindahkan Tuhan. Yang kedua, anak-anak Imam Eli ini tidak mengindahkan batasan-batasan untuk imam. Kemudian mereka juga tamak dan serakah. Serta dosa yang keempat adalah mereka sudah tidak lagi mempedulikan kekudusan Tuhan dan kekudusan rumah Tuhan. Nah, bagaimana respon Eli sebagai orang tua terhadap dosa-dosa dan kesalahan anak-anaknya? Saya mau mengajak saudara untuk membaca dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-23 dan ke-24. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa respon Eli terhadap
kesalahan anak-anak mereka sangatlah tidak tegas. Bahkan di ayat yang lain, 1 Samuel 3 ayat yang ke-13 tertulis, sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Perhatikan ini, tetapi ia tidak memarahi mereka. Tuhan pun berkehendak ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harus tegas terhadap mereka. Satu ayat dari Amsal 29 ayat yang ke-15, begini firman Tuhan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibu. Jadi bila perlu, Alkitab pun mencatat teguran dan tongkat boleh dipakai untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak kita. Tetapi tentu saja tidak bisa kita mempergunakan tongkat ini di setiap kesempatan. Di ayat yang lain dari Amsal 13 ayat yang ke-24 menuliskan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Tongkat boleh dipergunakan, tetapi kita perlu mengingat kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Satu poin yang tidak boleh kita lewatkan ketika kita akan memberikan teguran kepada anak-anak kita, yaitu kita sebagai orang tua harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan anak-anak kita, baik kebutuhan tempat tinggal, sandang maupun pangan mereka. Perlu kita pastikan bahwa kita sudah memberikan kasih dan perhatian untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Bila satu poin ini kita lewatkan, teguran yang kita berikan kepada anak-anak bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara menegur yang baik dan efektif? Teguran sebaiknya dilakukan segera setelah anak-anak melakukan kesalahan. Semakin ditunda, teguran ini akan semakin tidak efektif. Saat kita memberikan teguran kepada anak, kita perlu memberikan penjelasan di mana letak kesalahan mereka, apa yang benar dan apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh anak. Ya, tentu saja penjelasan ini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, dengan pola pikir dan cara pandang anak-anak sehingga mereka bisa memahami dan bisa mengerti. Bila setelah ditegur anak-anak masih melakukan kesalahan, setelah itu baru kita boleh memberikan tindakan disiplin. Contoh tindakan disiplin yang pernah kami lakukan adalah ketika anak-anak kami melakukan kesalahan, mereka akan dipotong uang sakunya. Bila dengan pemberian sanksi ini anak masih juga melewati batasan-batasan tertentu, maka kita boleh melakukan tindakan disiplin yang lebih keras lagi. Tapi perlu diingat, pukulan itu bukan satu-satunya cara. Sebelum memberikan pukulan, mintalah hikmat Tuhan. Dan ketika harus memberikan pukulan, jangan sampai melampaui batas. Pukulan bisa diberikan di tempat-tempat yang aman, misalnya di pantat. Saat memberi hadikan, tolong dijaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang sudah terucap tidak akan bisa ditarik kembali. Hukuman tadi harus dilakukan dengan adil juga. Artinya sesuai dengan porsi kesalahannya. Jangan disamaratakan. Kesalahan kecil tentu hukumannya juga kecil. Kesalahan besar hukumannya lebih besar. Efesus 6 ayat yang keempat mengingatkan, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setelah tindakan disiplin diberikan, jangan lupa step yang terakhir, yaitu manifestasikan kasih dan pengampunan buat anak-anak kita. Biasakan untuk memeluk anak-anak kita setelah mereka menerima tindakan disiplin. Dengan begitu, saya percaya mereka bisa menerima tindakan disiplin itu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan hati yang rela. Tuhan Yesus